Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu kembali di sidang anak-anak lewat online ini. Kiranya adik-adik tetap semangat untuk mendapatkan firman Tuhan, untuk mendapat suplai dari Tuhan. Nah, adik-adik, pagi ini kakak mau bercerita melanjutkan kisah perjalanan Israel. Tapi sebelumnya, mari kita menyeru nama Tuhan dan berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan, sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, di pagi ini kami boleh datang kepadamu. Oh Tuhan Yesus, bersama anak-anak Tuhan. Oh Tuhan Yesus, untuk mengikuti sidang anak-anak secara online. Tuhan, kiranya Engkau ada di tengah-tengah kami. Oh, menjaga merawat kami semua, hingga sidang anak-anak berjalan dengan lancar, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Oh Tuhan, dapatkan hati dan telinga kami, sehingga kami dapat mendengarkan setiap firman-Mu. Oh Tuhan, sehingga firman tidak berlalu, namun firman-Mu tinggal dalam diri kami. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adik, pagi ini kakak mau melanjutkan kisah perjalanan bangsa Israel. Nah, minggu-minggu sebelumnya bangsa Israel ini telah mengalahkan bangsa Yeriko. Nah, adik-adik, setelah bangsa Yeriko ini dikalahkan oleh bangsa Israel, Tuhan berpesan bahwa bangsa Israel tidak boleh mengambil apapun dari bangsa Yeriko. Apapun bangsa Yeriko harus dimusnahkan, kecuali yang boleh diambil itu emas, perak, permata, dan besi. Nah, adik-adik, empat benda ini disuruh mengambilnya, tapi disimpan di rumah Tuhan atau disimpan untuk pembangunan bait Allah. Nah, adik-adik, setelah mereka mengalahkan bangsa Yeriko, sasaran bangsa Israel selanjutnya adalah kota Ai. Kota Ai ini tidak besar. Kota Ai ini adalah kecil. Ini kemudian Yosua memilih beberapa orang untuk mengirim beberapa mata-mata di kota Ai ini. Nah, setelah mata-mata ini pulang dan menemui Yosua, mereka berkata bahwa kota Ai ini kota yang kecil, kota yang mudah dikalahkan oleh bangsa Israel. Dan yang perlu dibawa ke kota Ai ini hanyalah beberapa tentara, tidak perlu semua tentara Israel dibawa untuk menyerang Ai. Maka Yosua memutuskan untuk mengirim 3.000 tentara untuk melawan Ai. Nah, setelah mereka melawan Ai, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Tuhan tidak menyertai bangsa Israel untuk melawan kota Ai ini. Bangsa Israel terusir, bangsa Israel terpukul mundur. Bahkan bangsa Israel ada yang terbunuh. 30 orang tentara terbunuh oleh kota Ai. Nah, setelah mereka semua kembali ke bangsa Israel, Yosua menangis. Yosua berdoa. Yosua bersujud pada Tuhan. Mengapa engkau tidak menyertai bangsa Israel? Mengapa engkau tidak menyertai bangsa pilihanmu? Mengapa bangsa Israel sampai kalah? Kemudian Tuhan pun memberitahu pada Yosua. Tuhan berkata bahwa di antara bangsa Israel ada yang tidak jujur. Bangsa Israel ada yang mencuri. Nah, Yosua bingung adik-adik. Bagaimana caranya aku bisa mengetahui siapa yang mencuri? Siapa yang melanggar perintah Tuhan? Karena bangsa Israel ini cukup banyak. Nah, kemudian Tuhan berkata,
kumpulkanlah bangsamu pagi-pagi ini, maka aku akan menunjukkan siapa yang berdosa. Setelah semua masalah ini terselesaikan, baru aku akan menyertai engkau kembali. Nah, adik-adik, pagi-pagi benar si Yosua ini mengumpulkan seluruh bangsa Israel. Nah, di sana Tuhan menunjukkan pada Yosua bahwa ada salah satu bangsa Israel yang mencuri apa yang dimiliki bangsa Yeriko, yaitu yang bernama Akan. Nah, Akan ini kemudian dipanggil oleh Yosua. Apa yang kau lakukan ini? Sehingga bangsa ini terlepas dari Tuhan, bangsa ini tidak disertai oleh Tuhan. Akan pun berkata, aku berdosa, aku bersalah, aku telah melanggar perintah Tuhan, aku tidak taat pada Tuhan, aku telah mengambil jubah Babelon, jubahnya cukup indah, aku tertarik, aku menginginkan jubah itu. Aku juga mengambil beberapa perak dan aku mengambil sebatang emas dan kusembunyikan di rumahku. Nah, ini si Akan ini sudah sudah bertobat. Dia sudah mengakui semua kesalahan yang dia lakukan. Tapi apa yang diperintahkan Tuhan pada Yosua? Bawalah Akan dan seluruh keluarganya dan miliknya keluar dari kota. Setelah Akan dan keluarganya serta semua miliknya dibawa keluar kota, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Tuhan menghukum Akan seisi rumahnya dan semua miliknya dihancurkan oleh Tuhan. Akan mendapatkan penghukuman yang cukup berat. Nah, adik-adik, Tuhan itu benci dosa. Tuhan itu tidak suka umatnya berbuat jahat, adik-adik. Nah, seberapa yang dilakukan oleh Akan ini tidak sebanding dengan hukuman yang dia terima, adik-adik. Si Akan ini hanya mengambil satu jubah, beberapa perak, dan satu batang emas, adik-adik. Ini harganya tidak seberapa, adik-adik. Tapi adik-adik, Tuhan menghukumnya melebihi apa yang telah dilakukan oleh Akan. Maka di sini adik-adik, kakak kembali mengingatkan pada kalian semua bahwa apapun yang kalian lakukan, walaupun orang lain tidak tahu, namun Tuhan tetap tahu. Tuhan mengerti apa yang kalian lakukan. Nah, adik-adik, mari kita, adik-adik semua, kakak juga belajar untuk jujur. Belajar tidak menginginkan barang milik orang lain. Belajar untuk tidak menyontek. Belajar untuk tidak berbohong pada orang-orang sekitar kita. Entah itu papa, mama, kakek, adik kalian atau kakak kalian atau teman-teman kalian. Jangan pernah berbohong pada mereka. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Jangan banyak beralasan, karena banyak beralasan itu menandakan kalau adik-adik tidak jujur. Adik-adik membohongi orang, adik-adik menipu orang. Nah, adik-adik, sepandai-pandainya kalian menyimpan rahasia, tapi Tuhan tidak pernah bisa dibohongi. Tuhan tahu semua kelakuan adik-adik. Tuhan tahu apa yang kalian katakan, Tuhan tahu apa yang kalian perbuat. Maka itu adik-adik belajar untuk taat dan jujur. Kuncinya adalah satu. Kakak kembali mengingatkan pada kalian, kalian rajin-rajinlah untuk menikmati Tuhan, membaca firman Tuhan, mendoa bacakan firman Tuhan, dan rajin-rajinlah berdoa. Itu kunci utama. Kalau adik-adik rajin baca Alkitab, rajin mendoa bacakan firman Tuhan, rajin berdoa,
maka semua hal-hal yang negatif akan terlepas dari kalian semua. Nah, untuk setiap hari, setiap waktu adik-adik juga harus perlu menyeru nama Tuhan. Menyeru nama Tuhan itu juga suatu kunci adik-adik untuk terlepas dari semua hal-hal negatif. Nah, adik-adik sekarang sudah tahu kalau Tuhan tidak bisa dibohongi, kalau Tuhan itu tahu segala sesuatu yang kalian lakukan. Nah, untuk saat ini marilah kita belajar bertobat pada Tuhan apa yang telah kalian lakukan. Adik-adik, cerita kakak sampai di sini, kiranya adik-adik semua bisa belajar untuk mulai jujur dan taat pada setiap perintah Tuhan. Nah, sebelum kita berpisah, mari kita menyeru nama Tuhan dan berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas firman yang telah kami terima. Tuhan, kami kini mengetahui bahwa Engkau tahu segala sesuatu apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan dan kami kerjakan. Entah itu baik atau entah itu buruk, Engkau Maha tahu. Tuhan, kami beserta anak-anak bertobat di hadapan-Mu, mengakui segala dosa-dosa kami, apa yang telah kami lakukan. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa mengampuni kami. Tuhan, Engkau membasuh bersih kami dengan darah Adi-Mu, sehingga kami layak dan pantas di hadapan-Mu. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, sungguh kami hanya bersandar berharap padamu. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak serta keluarga mereka masing-masing. Jaga rawat mereka semua Tuhan dalam kondisi pandemik ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh karuniakan mereka semua kesehatan dan jauhkan mereka dari segala sakit penyakit maupun virus. Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa menjaga dan merawat kami semua. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, kiranya Engkau, oh yang menghindarkan anak-anak, yang melepaskan anak-anak dari segala kebosanan mereka di rumah Tuhan. Merekalah sukacita, merekalah, oh Tuhan Yesus, Engkaulah yang menjadi sukacita mereka. Oh, Engkaulah yang menjadi kekuatan bagi mereka, menjadi semangat bagi mereka Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami semuanya. Engkau senantiasa ada pada kami semua. Terima kasih Tuhan akan kasih setiamu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin.